Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pagi hari ini kita akan melakukan perekaman tatap maya secara daring, dan ini adalah kartu peserta Bapak sebagai bukti kegiatan kita pada uji kinerja pada pagi hari ini yang akan kita berikan ke Universitas Negeri Malang. Ini adalah nomor peserta Bapak atas nama Susilo Hari Prabowo ya, ada fotonya. Kemudian kita laksanakan kegiatan ini pada hari ini, hari Senin, tanggal 19 Juli 2021 pukul 07:05 dan diikuti oleh seluruh siswa-siswi kelas 11 TKJ 2 SMK Negeri 22 Jakarta pada pelajaran Administrasi Infrastruktur Jaringan KD 3.1 melakukan konfigurasi VLAN, dan untuk pengetahuannya adalah mengevaluasi virtual LAN seperti itu. Dan sebelum kelas kita dimulai, seperti biasa mohon kesediaan ketua kelas atau mungkin Farel seperti biasa untuk memimpin doa terlebih dahulu. Silakan Farel. Sebelum kita memulai kegiatan pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Selesai. Memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Farel yang telah senantiasa ikhlas memimpin doa. Dan melanjutkan materi kita pada pertemuan sebelumnya, Bapak ingin menyampaikan kepada kalian tentang tujuan dari kita belajar melakukan konfigurasi virtualan ini adalah agar membiasakan kalian untuk melakukan konfigurasi, mengenalkan kepada kalian hal-hal yang berkaitan dengan konfigurasi virtualan, baik perangkatnya apa saja, kemudian codingnya begitu ya. Tentunya dengan banyak berlatih, semakin banyak variasi yang kalian kembangkan, itu juga akan mengasah keterampilan kalian dalam melakukan konfigurasi. Dan sebelumnya Bapak ingatkan kembali kepada seluruh siswa, sudah Bapak sematkan di kolom chat ada link daftar hadir yang kalian isi, dan juga silahkan boleh dimatikan anak-anak untuk menghemat kuota kalian dan juga bandwidth-nya. Dan sebagai motivasi Bapak pada pagi hari ini kepada kalian, tentunya tetap semangat apapun kondisinya, kita harus tetap semangat untuk belajar. Tidak hanya kita yang menjalankan masa sulit ini, tapi banyak saudara-saudara kita yang jauh lebih sulit dalam melaksanakan PJJ. Jadi kita harus selalu bersyukur dan selalu memiliki semangat yang kuat untuk belajar, dan juga harus mencari karya-karya yang inovatif. Dan sebagai persepsi untuk kalian, bahwa persepsi itu adalah tujuan dari kita belajar ini dalam kehidupan sehari-hari itu adalah untuk apa. Jadi nanti kalian tentunya kalau menguasai cara mengkonfigurasi VLAN ini, menjadi mudah bagi kalian untuk melakukan konfigurasi virtualan, yaitu mengenal IP-nya, kemudian bagaimana setting penggunaan DHCP ataukah statis begitu ya, kemudian perangkat apa saja yang digunakan dan codingnya seperti apa. Itu akan memperlancar proses belajar kalian. Kemudian Bapak ingin menyampaikan pula capaian kompetensi dan rencana kegiatan kita di sebelumnya sudah Bapak sampaikan, yaitu kompetensi dasarnya adalah secara pengetahuan, yaitu mengevaluasi virtualan pada jaringan dan mengkonfigurasi virtualan. Kemudian untuk kompetensi dasarnya adalah di pengetahuan, yaitu kalian mampu mengevaluasi VLAN pada jaringan, dan prakteknya adalah melakukan konfigurasi. Kemudian indikator pencapaian kompetensi yang diharapkan adalah untuk pengetahuan siswa mampu menjelaskan konfigurasi virtualan dengan benar, kemudian di praktikumnya, kemudian mengumpulkan data, yaitu dengan cara menyimak videonya kemarin, kemudian kalian olah data tersebut,
menjadi sebuah skenario dalam membangun virtualan. Kemudian materi pokoknya adalah memperkenalkan software Cisco Packet Tracer, kemudian menjelaskan langkah-langkah penggunaannya, kemudian melakukan konfigurasi virtualan. Kemudian ada sedikit teori yang Bapak perlu sampaikan kepada kalian. Di sini ada latihan kembali untuk tahap-tahap konfigurasi virtualan pada Cisco Packet Tracer dengan suite adalah sebagai berikut. Ini adalah langkahnya. Kemudian ada langkah kedua, langkah ketiga, keempat. Kemudian ada ke langkah kelima, kemudian hasil pengecekannya sudah ada, kemudian dapat disimpulkan pula dari praktek tersebut. Kemudian di sini ada tentang jenis-jenis virtualan secara teori, yaitu ada virtualan berdasarkan port. Nah, ini yang kemarin secara teorinya sudah Bapak sematkan di grup kelas, sudah Bapak informasikan, Bapak share kepada kalian, dan kalian tentunya mudah-mudahan sudah mencermati teori tentang virtualan ini di rangkuman ini yang sudah Bapak sematkan pula. Kemudian ada virtualan berdasarkan MAC address. Kemudian yang ketiga adalah virtualan berdasarkan protokol gitu ya. Kemudian yang keempat, virtualan berdasarkan IP subnet. Kemudian yang kelima ada virtualan berdasarkan autentikasi. Ini nanti kita akan cari sumber belajarnya kembali, videonya gitu ya. Kita akan berdiskusi dan kita cermati bersama. Kemudian ada virtualan berdasarkan kombinasi. Nah, berikut ini adalah cara install Packet Tracer di PC dan atau laptop bagi yang belum pernah menginstal. Ini ada petunjuknya untuk versi Windows tentunya yang Bapak berikan kepada kalian. Pertama adalah download Packet Tracer-nya dari grup yang sudah Bapak share. Di grup itu ada Bapak sematkan software Packet Tracer-nya. Kemudian setelah download, di sini ada langkah instalasinya. Ini mudah saja kalau kalian sudah terbiasa, rasanya tidak sulit. Kemudian di sini kalian pilih I accept, kemudian next. Kemudian setelah klik next akan muncul tampilan berikutnya seperti ini. Kalian langsung next kembali. Nanti akan muncul tampilan berikutnya 2 box checklist seperti ini. Nah, ini tinggal kalian create a desktop icon, kemudian klik next lagi, maka akan masuk pada tahap instalasinya. Nah, ini sudah proses instalasinya. Kemudian setelah proses ini selesai, klik finish. Nah, tampilannya seperti ini. Dan berikutnya setelah finish, maka kalian akan disiapkan atau diarahkan ke software dari Packet Tracer itu. Kemudian di sini juga ada untuk yang Play Store gitu ya. Sudah ada di sini untuk yang di handphone. Pertama buka Google Play Store, kemudian lalu cari di pencarian Cisco Packet Tracer Mobile. Ini tampilannya seperti ini. Kemudian setelah ketemu, klik install. Nah, install. Ini ada Cisco Packet Tracer Mobile seperti ini anak-anak. Yang kemarin ada yang masih kesulitan untuk digunakan pada aplikasi handphone begitu ya. Nah, ini ada, sudah Bapak sematkan kepada kalian. Ada aplikasinya khusus untuk Android dan juga langkah instalasinya. Setelah selesai, Packet Tracer siap dijalankan. Oke, itulah sekilas tentang Packet Tracer. Ini ada tentang pengisian IP ya, sudah ada di sini, disematkan pula contohnya. Seperti itu anak-anak, tentang sekilas teori tentang Packet Tracer. Dan Bapak bagikan kepada kalian yang tadi Bapak sampaikan. Kemudian tadi yang Bapak sampaikan teori singkatnya begitu ya. Apakah sudah tampil di layar Farel monitor Bapak, Nak? Ya Pak, monitor Pak. Farel, apakah sudah terlihat
Di layarnya Bapak sedang menampilkan rangkuman tentang paket tracer. Ini ada langkah-langkahnya, langkah instalasi gitu. Sudah Apakah terlihat, Pak. lihat ya? Oke. Ini adalah tadi yang Bapak sebutkan langkah-langkahnya. Jadi kita punya dua nilai sekaligus di sini. Nilai pengetahuan yaitu mengevaluasi VLAN pada jaringan, dan nilai yang kedua yang bisa kita ambil bersama adalah praktikum dengan cara melakukan konfigurasi virtualan. Kemudian indikatornya diharapkan kalian dalam pencapaian kompetensi tadi sudah Bapak jelaskan, siswa mampu menjelaskan konfigurasi VLAN dengan benar dan melakukan praktek, yaitu siswa mampu melakukan konfigurasi VLAN dengan benar. Setelah itu masuk materi pokok gitu ya. Kemudian praktikum seperti itu. Sampai di sini anak-anak, adakah yang ingin ditanyakan? Dan jangan lupa Bapak ingatkan kembali kepada kalian untuk mengisi daftar hadir yang sudah Bapak sematkan di kolom chat. Silakan, apakah ada yang ingin ditanyakan terlebih dahulu? Marisa, selamat pagi Marisa. Jadi sambil menyapa Marisa, selamat pagi Pak Monitor Bapak. Iya, iya Pak. Oke, adakah yang ingin ditanyakan Marisa? Apakah sudah cukup jelas sampai dengan saat ini target pencapaian belajar kita? Buat Marisa sendiri sih udah cukup jelas Pak. Oke, terima kasih Marisa. Kemudian terima kasih perlu Bapak sampaikan kepada kalian model pembelajarannya adalah model pembelajaran discovery learning gitu ya, dimana kalian diawali dengan Bapak memberikan stimulus ke kalian berupa cara seperti ini, berupa video pengantar atau tuntunan untuk menyusun membangun virtualan, untuk menskenariokan. Kemudian setelah itu kalian mengidentifikasi alat-alatnya apa saja yang dibutuhkan dalam membangun skenario tersebut. Kemudian kalian mengumpulkan datanya, kemudian mengolah data tersebut, dan juga setelah itu kalian komunikasikan dan kalian bangun suatu kesimpulan. Dan terakhir adalah kalian mampu melakukan melakukan komunikasi atas yang sudah kalian skenariokan. Dan ya, kita langsung saja ke paket tracernya. Di sini kemarin sudah Bapak berikan kepada kalian software paket tracer dan paket tracer, dan seperti ini tampilannya begitu ya. Di sini ada router, kemudian ada switch gitu ya. Nah, ini kita coba letakkan satu persatu seperti apa dalamnya, hardwarenya begitu ya. Kemudian ada hub, kemudian ada wireless device gitu, kita lihat di sini. Kemudian ada juga end device-nya, ada PC gitu ya. Kita coba. Nah, ini Bapak bedah tentang Cisco-nya. Tadi kita yang sudah Bapak pernah share yaitu Cisco Packet Tracer Student serinya. Nah, ini kita lihat di sini ada hardware-nya, ada router, ada switch, ada hub, dan ada access point gitu ya. Kita coba lihat seperti apa dalamnya. Nah, ini bentuk fisiknya untuk router adalah seperti ini. Router Cisco. Di sini ada modulnya gitu ya. Kemudian ada kita dapat melakukan konfigurasi di sini, ada routing, di situ disediakan ada static, kemudian RIP, kemudian ada switching gitu ya, kemudian ada VLAN database interface gitu ya. Itu yang akan dibahas pada perangkat router. Dan setelah itu berikutnya ada perangkat keras berikutnya namanya switch. Bentuk fisiknya seperti ini anak-anak. Nah, ini adalah bentuk dari yang dinamakan switch. Ini ada 24 port. Ini serinya adalah Catalyst 2950 miliknya Cisco gitu ya. Ini adalah, kemudian kalian bisa melakukan konfigurasi, kemudian kalian bisa melakukan di sini ada kolom CLI-nya gitu ya. Kemudian untuk konfigurasi bisa lakukan di sini untuk setting, kemudian interface-nya seperti itu. Kemudian fisik dari hub seperti apa? Ini ada fisiknya, ada hub.
yang lebih sederhana dibandingkan switch tadi. Di sini ada 6 port yang tersedia, dan juga di sini di hub ini pada saat kalian menggunakannya nanti jangan lupa di hub ini ada tombol on off. Jadi ini akan berpengaruh juga nanti pada saat kalian membangun skenario. Jangan lupa tombol on off ini diperhatikan seperti itu. Dan juga di sini perbedaannya adalah ini adalah tombolnya mati anak-anak. Jadi ketika tombol ini mati, ya, ini posisi perbedaannya adalah ini hidup, berarti lampu warna hijau ini menyala. Kalau kita matikan, klik, maka tombolnya mati. Ketika tombolnya mati, kita lakukan konfigurasi, maka akan muncul pesan device must be power on. Artinya device harus dalam posisi menyala dulu, gitu ya. Kalau mau dikonfig harus dalam keadaan posisi nyala, Pak. Oke, sebagai indikator kita bahwa perangkat kita ini menyala atau mati ada di mana, Marvin? Ada itu, Pak, tombol power off sama on-nya. Oke, apakah ini yang sedang Bapak tunjuk? Iya, Pak. Ya, kalau posisi on bagaimana ya indikatornya, Marvin? Posisi on indikatornya kayak itunya di bawah, Pak, yang bulatnya. Oke, ini ya, ini posisi on. Oke, ini Marvin ya. Dan yang lain mohon dicermati, posisi on, tombolnya ini menyala, itu ya. Ini ada hijau, warna hijau menyala. Ini menandakan bahwa hub kita sedang posisi on. Maka kita melakukan klik konfigurasi, kita dapat melakukan global setting di sini. Kemudian apabila fisik tersebut kita matikan tombolnya, Marvin ya, dan yang lain, ini ya mati, perbedaannya tadi sudah terlihat ya. Maka ketika kita klik konfigurasi dan kita ingin mencoba melakukan konfigurasi, ini ada pesan error, device must be power on. Gitu ya Marvin ya. Dan yang lain? Iya, Pak. Oke, Bapak kembali lagi ke perangkat paket tracer kita. Ada access point. Kita klik, wujudnya seperti apa. Inilah access point, yaitu untuk mentransmisikan dalam bentuk sinyal gitu ya, tanpa kabel, untuk jaringan wireless, jaringan tanpa kabel. Jadi kita masukkan dari internetnya kabelnya, kalau secara fisik itu kita masukkan ke dalam port ini, dan antena di sini berfungsi untuk memancarkan sinyal seperti itu. Ini dinamakan access point begitu ya. Nanti kalau kalian sudah kita bertatap muka di sekolah, kita melihat perangkatnya seperti inilah perangkat access point. Dan di sini juga ada menu disediakan toolsnya, konfigurasi. Nah, di sini ada setting, kemudian ada interface gitu ya, ada port 1. Di juga jangan lupa di sini ada checklist on dan off. Jadi untuk port statusnya jangan lupa kita on kan begitu ya, supaya portnya dapat berfungsi. Itu nanti sesuai dengan kebutuhan kita dalam menskenariokan access point ini dalam penggunaannya. Kemudian ada di sini juga ada firewall gitu ya. Nah, di sini ada servisnya, apakah firewallnya kita nyalakan atau matikan. Tentunya kalau kita ingin memfungsikan, kita harus mengaktifkan atau mengklik tombol on ya. Berikutnya Bapak bergeser ke Regita. Selamat pagi Regita, apakah monitor Bapak? Pagi Pak. Pagi Regita, apakah monitor Bapak? Alat-alat yang tadi kita diskusikan ini ya, perangkat keras ini dinamakan perangkat keras jaringan. Gitu, perangkat keras jaringan komputer. Jadi perangkat keras jaringan yang kita butuhkan apa? Minimal ada ini, ada router, ada switch, atau ada hubnya. Kemudian jika kita ingin membangun jaringan wireless gitu ya, kita harus minimal ada perangkat ini, yaitu 3 perangkat utama ini ditambah dengan 1 perangkat tambahan tadi, access point. Ini adalah untuk memancarkan sinyal wirelessnya. Ini adalah yang perlu kita perlukan, ada router, ada switch, bisa juga hub, dan juga access point. Yasin, apakah monitor Bapak yang Bapak jelaskan tadi? Iya, Pak. Oke. Iya, Pak, sedang memonitor, Pak. Oke, Yasin, coba tolong Yasin sebutkan perangkat keras jaringan itu apa saja, Yasin, tadi yang Bapak tampilkan di paket tracer. Contohnya.
Jadi yang pertama itu tadi ada router. Oke, Terus router. yang kedua ada switch. Ada switch. Oke, baik. Lalu Ya. ya. Yang ketiga ada hub. Oke. Kemudian Yang keempat ada access point. oke, akses point. Dan apa yang harus kita lakukan pada saat kita konfigurasi hub tadi, Yasin? Jangan lupa kita apa tadi? Menghidupkan. Kita nyalakan tombol powernya dulu, Pak. Oke, tombol Di powernya. hubnya. Oke, jangan Iya. lupa ya. Jadi di situ tombol ini berperan sangat penting sekali. Silakan Yasin untuk berbagi layarnya. Ya. Oke, ini adalah skenario virtualan yang didesain oleh Yasin. Nah, yang lain mungkin bisa ikut mencermati ya. Yasin mungkin nanti bisa di klik perangkatnya biar kita bisa melihat lebih jauh tentang apa saja yang dapat dilakukan di dalam perangkat tersebut. Silakan Yasin untuk bercerita tentang skenario virtualan yang sudah dibangun. Jelaskannya bagaimana nih, Pak? Oke, Yasin klik boleh klik dulu PC-nya. Di dalam PC itu Isinya, Pak. ya, di dalam PC-nya mungkin ya di double klik. Nah, itu kan nanti akan muncul gambar hardware-nya, kemudian seperti Bapak tadi Yap. konfigurasinya seperti apa, apakah ada CLA-nya ataukah ada konfigurasi yang harus dilakukan di dalam PC tersebut. Kemudian dalam PC tersebut juga akan ada setting IP address-nya, begitu kan? Nah, itu satu persatu mungkin nanti Ya, Yasin Pak. bisa bercerita. Kemudian juga nanti diklik switch-nya nanti akan muncul gambar begitu kan, seperti ini fisik dari switch-nya, kemudian desainnya terkait dengan konfigurasinya seperti apa. Silahkan Yasin boleh bercerita langsung untuk berbagi kepada kita semua. Jadi pertama dari PC dulu ya. Jadi di sini ada perangkat fisiknya atau hardware fisiknya ya dari si PC ini. Di sini terlihat ada tombol power off atau on untuk menyalakan PC tersebut. Lalu di sini kita juga bisa mengganti modul-modulnya dari si PC tersebut. Jadi kita bisa pasang interface-nya ya, bisa kita ganti. Sorry, Boleh mungkin kita matikan dulu sebelum ganti. ya, mungkin Ya, Pak. boleh diklik double klik PC-nya Yasin agar melihat Di lebih. maximize, Pak. Ya, boleh dimaksimal, boleh. Kemudian di double klik PC-nya boleh agar muncul gambarnya seperti Bapak tadi. Kemudian di situ kan ada yang berbeda di PC 1 gitu ya. Tampilannya jadi warna merah segitiganya gitu ya. Nah, itu akan artinya apa seperti itu agar teman-teman yang lain bisa ikut mencermati. Oke, baik, Pak. Di sini kita juga bisa mengganti modulnya. Kita bisa ganti dari yang tadinya Ethernet, port Ethernet, kita bisa ganti menjadi wireless. Tapi di sini saya menggunakan defaultnya saja. Yasin, mohon maaf di tampilan di Bapak belum bergerak. Nah, Yasin sekarang sedang menampilkan apa ya di tampilan PC-nya? Oh, belum ambil lah, Pak. Sebentar, Pak. Sudah tampil tapi gambar Oh, tracernya. ya, sebentar. Tadi proses pergerakannya itu belum tampil ya. Sudah belum, Pak? Ya, ini sudah tampil Yasin. Ya, sebuah Bapak cocokkan ya dengan tampilan yang ingin Yasin sampaikan. Yang tampil di Bapak adalah tadi gambar perangkat keras, gambar fisiknya dari si PC kelihatannya tadi. Oke, sekarang ini Yasin sedang melakukan konfigurasi menggunakan fast Ethernet ya Yasin ya. Iya, Pak. Fast Ethernet, Pak. Fast Ethernet. Oke. Sekarang muncul tampilan dari PC-nya. Iya. Yasin sedang Di sini juga kita bisa ganti modul-modulnya ya. Oke. Ini banyak modulnya, ada 3 bit Ethernet, fast Ethernet, ada juga yang wireless. Lalu
Saya nyalakan lagi. Oke, nah itu ya. Jadi ketika kita Nyalakan lagi. lupa menyalakan ternyata tidak bisa dikonfigurasi ya Yasin ya. Iya Pak, muncul peringatan Pak. Oke, Harus dinyalakan dahulu. harus dinyalakan. Oke, yang lain mohon dicermati bersama ya. Nanti kita akan diskusi. Dan yang Lalu lain, di oke, yang lain boleh sambil bertanya sambil Yasin menjelaskan. Yang lain boleh sambil tanya jawab. Silakan Yasin, lanjutkan. ya. Jadi di sini ada app config, di dalamnya terdapat konfigurasi dari si PC tersebut. Ini kita bisa ganti namanya dari PC 0 atau PC apa terserah. Lalu di sini ada interface-nya, dan di sini juga ada macam-macam settingan dari IP versi 4 dan juga IP versi 6. Lalu juga di sini kita bisa konfigurasi IP-nya. Di sini port statusnya kita bisa on off kan. On-nya tidak tercentang, berarti ini artinya off. Kalau tercentang artinya port tersebut sedang keadaan aktif. Lalu di sini adalah ada bandwidth. Bandwidth-nya kita bisa atur mau 100 Mbps atau 10 MB/s atau auto. Kalau auto kita tidak bisa menyetingnya ya, karena secara otomatis sudah diatur oleh PC-nya bandwidth-nya mau berapa gitu. Lalu di desktop ada beberapa tampilan konfigurasi dari IP, dial up, terminal, dan juga command prompt, web browser. Di sini kita bisa mengkonfigurasikan IP address lewat desktop ya. Ini kita masukkan interface-nya mau berapa yang kita ingin setting IP-nya. Lalu IP konfigurasi ini kita bisa static. Kalau static ini kita isinya secara manual IP address-nya. Sedangkan kalau DHCP address ini secara otomatis atau IP-nya dinamis. Setelah itu ke sini ada dial up, terus di sini ada terminal, command prompt, lalu PC wireless. Karena PC saya di sini tidak menggunakan perangkat wireless, interface wireless, jadi ini tidak bisa digunakan. Lalu di sini juga ada VPN, virtual private network, firewall juga ada. Kita bisa nyalakan atau matikan layanan firewallnya. Lalu di sini ada interface dari interface 0/1 sampai 0/24 sesuai dengan jumlah port switch tersebut ya, 24 port. Lalu juga kita bisa atur switch portnya mode apaan, mode akses atau terang gitu. Dan VLAN-nya mau diakses VLAN berapa, kita bisa atur. Dan di sini juga kita bisa ngatur portnya mau diaktifkan atau tidak. Kalau kita off kan terlihat kabel yang di segitiga ini akan berwarna merah ya, karena sambungannya atau portnya itu tidak nyala. Kita on kan kembali. Lalu di sini ada bandwidth. Bandwidthnya juga kita bisa atur mau otomatis atau 100 Mbps atau 10 Mbps sesuai keinginan, sesuai konfigurasi kita. Lalu di sini ada command line interface-nya ya. Konfigurasi menggunakan command line. Kita bisa masukkan codingan-codingannya di sini. Mungkin itu aja, Pak. Sudah cukup belum, Pak? Oke, tidak ya, sudah cukup Tidak, Yasin, sudah cukup jelas ya pemaparan yang dilakukan oleh Yasin dari sisi PC ya tadi ya Yasin ya. Iya, Pak, dari Konfigurasi PC. PC 0 ya, dinamakan PC 0, yaitu pada kelompok jaringan virtualan yang di warna kuning itu ya, PC untuk guru. Oke, terima kasih Yasin sudah menyampaikan bercerita tentang skenario yang Yasin bangun gitu ya di dalam virtualan, skenario desainnya, dan nanti kita lihat apakah berjalan dengan mulus gitu skenario yang direncanakan oleh Yasin. Ketika kita mampu untuk mengidentifikasi alatnya, kemudian kita mampu untuk mengumpulkan data-data tersebut, kemudian kita olah datanya, kemudian kita berkolaborasi dengan teman-teman, diskusi. Ternyata ada satu hal yang tidak kalah sulitnya ya Marvin, yaitu mengkomunikasikan hasil yang sudah kita bangun gitu ya. Nah ini perlu dilatih lagi Marvin.
Ya, Iya, Pak. jadi tadi seperti Yasin tadi sudah menyampaikan bercerita tentang perangkat PC kalau tadi Yasin ya. Oke, terima kasih Marvin sudah berbagi layar dan rasanya juga perlu diasah kembali cara untuk komunikasi gitu ya. Ternyata Iya, Pak, saya akan asal lagi. ternyata hal yang tidak kalah sulitnya. Ke Tadi Bapak jelasin ada 4 jenis ini apa ya? Hardware ya Pak? 4 hardware Dari yang itu- kita gunakan di dalam membangun jaringan komputer. Ya, silahkan Dani untuk bercerita. Router. Dari router ada switch, Oke, ada hub, ada terus hub. sama Ya, ini dulu. Apa namanya tadi Pak? ya, ada switch, ada hub, kemudian ada router. Iya Bapak lupa. Ya, Router, router, access point. switch, access point. Jadi kalau access point, Nah, ya silahkan Dani menceritakan satu persatu. Mungkin ada yang ingin diceritakan. kalau switch kan bentuk fisiknya kayak gini Pak. Ada 24 portnya. Ya, Di konfignya bisa diganti. Tadi kata si Yasin bisa diganti ini namanya. Bisa diatur settingnya. Ada portnya. Ini masing-masing portnya ada 24 ya Pak ya? ya, jadi kebetulan pada perangkat yang ditampilkan dalam tools ini sepertinya ada 24 port. Nah, itu kalau untuk melihatnya ada di mana, ada Dani bisa klik di bagian fisikal. Di samping config Fisikal. itu ada fisikal. Nah, Iya. itu ya. Iya, Itu Pak. terlihat jelas ya nomor 1 sampai dengan nomor berapa tuh Dani? 24. Iya, itulah port yang disediakan ya. Oke, lanjut Dani, konfigurasinya tadi. Internet 24. Oke. Kalau ini yang kayak kemarin bukan Pak? Ini Iya. Pak. Nah, Yang coba modunya. Dani boleh Bapak kita lihat cermati bersama di config itu Dani. Apa yang ini? Di config tadi di sampingnya CLI itu ya. Iya, Pak. Nah, ya, itu ada Fast Ethernet 1. Coba diklik Fast Ethernet 1. Nah, juga perangkat PC yang lain juga begitu. Perangkat yang lain juga bisa diganti. Jadi nanti hub itu juga bisa diganti namanya, kemudian routernya agar kita memudahkan gitu ya. Oke, coba Yasin silakan Yasin sampaikan kesimpulan. Apa yang dapat Yasin simpulkan dari pelajaran kita? Simpulan tentang VLAN atau gimana Pak? Tentang VLAN-nya boleh, tentang Atau yang- perangkatnya boleh, atau tentang perangkat apa saja yang dibutuhkan dalam atau Jadi kesimpulannya eh, dengan kita memahami VLAN ini kita bisa apa ya? Kita bisa mengelompokkan sebuah jadi VLAN ini merupakan model jaringan untuk membagikan jaringan secara logikal yang berbeda tapi nggak melewati perangkat dengan penghubung yang sama. Jadi dengan VLAN ini kita bisa konfigurasikan secara virtual tanpa harus melihat kondisi fisik peralatan tersebut. Oke. Jadi Bapak ulangi kembali di dalam pembelajaran menggunakan model pembelajaran yang Bapak gunakan ini Discovery Learning anak-anak. Kalian Bapak berikan stimulus berupa video pembelajaran, kemudian berupa PPT, kemudian berupa rangkuman dari materi gitu ya. Bapak share sebelum pelajaran dimulai dan itu sudah kalian cermati dan kalian lakukan dengan sangat baik gitu ya. Bapak share, Bapak kalian cermati dan juga di uji coba gitu ya. Bapak berikan softwarenya, kalian lakukan instalasi. Itu merupakan langkah pertama dalam pembelajaran menggunakan Discovery Learning ini, yaitu Bapak memberikan stimulus. Kemudian yang langkah kedua adalah Bapak memberikan stimulus, kemudian langkah keduanya kalian mengidentifikasi stimulus yang Bapak berikan, dan itu sudah kalian lakukan. Kemudian setelah kalian identifikasi, kalian kumpulkan datanya dengan cara mencermati video, kemudian mempelajari rangkuman yang Bapak berikan, kemudian mempelajari tujuan
dari pembelajaran kita ini, dari PPT yang sudah Bapak berikan juga kepada kalian sebelum pelajaran dimulai itu ya, sudah kalian lakukan dengan sangat baik gitu ya. Kemudian setelah kalian mengumpulkan data, kalian olah data tersebut. Kemudian setelah diolah, kalian punya ide untuk membangun skenario virtualan yang sudah Bapak berikan stimulusnya di dalam bentuk video pembelajaran. Setelah itu kalian kolaborasi dengan teman. Kemarin sudah ada beberapa yang diskusi dengan temannya gitu ya, sudah berjalan dengan sangat baik. Dan juga beberapa tadi dari teman kalian sudah menceritakan idenya, skenarionya kepada kita, dan sudah dilakukan dengan cukup baik. Tadi ada Yasin, kemudian ada Dani, kemudian juga tadi Gea mulai bercerita, tapi masih sulit rasanya bagi Gea untuk melakukan proses bercerita gitu ya, ternyata tidak kalah sulitnya. Kemudian juga tadi ada Marvin yang ternyata juga meskipun mampu membangun skenarionya, ternyata sulit juga untuk menceritakan. Nah, ini perlu diasah kembali anak-anak. Oke. Kita pertemuan pada pagi hari ini, kita akan melakukan tatap maya kembali, yaitu pada hari Rabu anak-anak ya. Hari Rabu kita akan melakukan tatap maya kembali di room Google Meet pada pukul 7.30. Nanti informasi lebih lanjutnya akan Bapak sampaikan, dan juga materi pelajarannya kita akan membangun jaringan virtualan dengan topologi yang berbeda gitu ya. Itu saja yang dapat Bapak sampaikan, dan bahan ajarnya nanti akan Bapak share kembali untuk persiapan belajar kita di hari Rabu. Bapak rasa Bapak cukupkan pertemuan kita pada pagi hari ini. Tidak terasa kita sudah sampai jam 8.20. Silakan kepada yang berada di dalam room ini untuk membuka kameranya kembali. Kita sudah sampai di ujung pertemuan di room kita pada pagi hari ini. Silakan seluruh anak-anak yang ada di room ini untuk membuka kamera. Terima kasih anak-anakku semua. Dan mungkin ada Farel, silakan kembali untuk berkenan memimpin doa sebelum pertemuan ini kita akhiri. Silakan Farel. Halo Pak, suara saya sudah terdengar? Sudah terdengar cukup jelas Farel. Sebelum kita mengakhiri kegiatan kita pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Selesai, memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih anak-anakku semua sudah bergabung di dalam room kita pada pagi hari ini. Jangan lupa jaga selalu kesehatan kalian, istirahat yang cukup, dan pola hidup sehat. Terima kasih, sampai ketemu kita di hari Rabu. Billahi taufik walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.